Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Anusia SDMI, yaitu Ibu Yustiana MSI, dan juga yang saya hormati kepada kawan-kawan yang telah menyempatkan hadir dirinya pada siang kali ini. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang perkembangan fisik dan psikomotorik. Saya selaku pemateri ketiga dan dia selaku pemateri kedua dan Nurul Fajriya pemateri pertama. Baiklah, untuk membersihkan waktu untuk pemateri pertama yaitu Nurul Fajriya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan membahas materi yang pertama yaitu perkembangan fisik dan psikomotorik. Sebelum saya memasuki pembahasan yang perkembangan fisik dan psikomotorik, saya akan membahas apa itu perkembangan. Perkembangan secara umum merupakan suatu proses berkembangnya sesuatu yang bisa diartikan sebagai perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti dan tidak dapat diulang kembali. Baik, di sini saya akan masuk ke dalam yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam perubahan seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ, pertambahan tinggi badan dan berat badan, dan hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita. Contohnya seperti anak yang usia 6 tahun itu akan berubah berat badannya dari yang 6 tahun berat badannya sekitar 15 kilo, maka saat umur 7 tahun dia akan bisa naik sampai 17 kilo. Terus perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan otot dan kemampuan gerak tubuh. Perkembangan ini dimulai sejak bayi lahir dan terus berkembang seiring dengan kematangan otak dan sumsum tulang belakang. Perkembangan psikomotorik ini dibagi menjadi 2, yaitu gerak kasar dan gerak halus. Gerak kasar ini seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan naik turun tangga. Itu disebut dengan gerak kasar. Sedangkan gerak halus seperti meraih, memegang, melempar, menulis, menggambar, dan menempel. Nah, perkembangan psikomotor ini kenapa disebut dengan perkembangan kasar dan halus? Nah, di sini kita bisa membandingkan anak usia 6 tahun apa saja yang sudah bisa dilakukan oleh dia. Misalnya dia sudah bisa meloncat atau berlari. Nah, nanti kita bisa membandingkan dengan anak usia 12 tahun apa saja yang bisa dilakukan saat dia di umur 12 tahun. Misalnya dia bisa menulis, membaca, membuat gambar. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingan antara anak usia 6 tahun dan 12 tahun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman, itulah tadi pemaparan materi pertama tentang pengertian fisik dan psikomotorik yang telah disampaikan oleh Nurul Fajriya. Baiklah, untuk selanjutnya pemateri kedua yang akan langsung disampaikan oleh Nia Fitriani, kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya kawan-kawan bisa buka file PPT yang dikirim di grup. Sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Seperti minggu lalu yang sudah saya jelaskan bahwasanya faktor-faktor dalam perkembangan ini ada 2 macam, yaitu yang berasal dari dalam diri individu dan dari luar individu.
bakat atau pembawaan. Yang kedua itu adalah sifat-sifat keturunan, dan yang ketiga itu adalah dorongan dan insting. Nah, yang pertama bakat dan pembawaan. Anak dilahirkan dengan membawa bakat-bakat tertentu. Bakat ini dapat diumpamakan sebagai wujud kesanggupan atau wujud kemungkinan yang terkandung dalam diri anak. Maka dari itu setiap individu ini memiliki bakat-bakat tertentu. Contohnya itu seperti memiliki bakat pada main musik, seni tari dan lain-lain. Sedangkan yang kedua itu adalah sifat-sifat keturunan. Sifat keturunan individu ini berasal dari orang tua atau dari nenek moyang mereka yang berupa fisik dan mental. Contoh yang berupa fisik itu seperti bentuk muka atau suatu penyakit. Sedangkan berbentuk mental itu seperti sifat pemarah, pemalas, pendiam dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah dorongan dan insting. Dorongan adalah kodrat hidup yang mendorong manusia melaksanakan sesuatu atau bertindak pada saatnya. Sedangkan insting adalah suatu sifat yang dapat menyimpulkan sesuatu perbuatan yang menyampaikan pada tujuan tanpa melalui latihan. Nah, dengan kata lain, insting ini adalah suatu sifat yang dapat menyimpulkan suatu perbuatan yang menyampaikan pada tujuan tanpa melalui latihan. Kemampuan insting ini merupakan pembawaan sejak lahir, ya. Dalam psikologi kemampuan insting ini termasuk dalam kapabilitas, yaitu kemampuan berbuat sesuatu tanpa melalui belajar. Baik, yang kedua itu adalah faktor yang berasal dari luar individu, yaitu terdapat juga yang pertama makanan, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Makanan ini merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan anak, terutama pada tahap pertama anak saat mulai bisa makan. Penting bagi kita untuk mengamati dan mengetahui bahwasanya makanan itu tidak hanya penting dari makanan itu tidak hanya dapat dilihat dari segi kuantitas, namun juga kita harus melihat dari segi kualitas. Sebab karena makanan yang banyak hanya akan mengenyangkan perut, tetapi gizi yang cukup akan dapat menjamin pertumbuhan yang sempurna. Yang kedua adalah ekonomi. Nah, latar belakang ekonomi ini juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Orang tua yang memiliki ekonomi yang lemah, maka akan sangat jarang memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Nah, dari sebab itu mereka akan kekurangan secara ekonomi sehingga menghambat pertumbuhan jasmani dan perkembangan jiwa anak. Yang kedua adalah kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Kedudukan anak dalam lingkungan keluarga juga mempengaruhi perkembangan anak. Contoh, apabila anak merupakan anak tunggal, maka perhatian dari orang tuanya itu hanya akan tertuju kepadanya. Sedangkan apabila anak kecil memiliki adik-adiknya itu, maka perhatian orang tuanya itu akan terbagi, tidak hanya fokus ke dia. Nah, maka dari itu terkadang perkembangan anak pertama itu jauh lebih lambat dibandingkan anak kedua, ketiga dan keempat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik perkembangan fisik. Bisa dilihat pada PPT itu ada terdapat 4. Yang pertama itu adalah anak usia SD sedang bermain. Nah, pendidik ini diharuskan paham dengan perkembangan anak. Materi pembelajaran dibuat dalam bentuk game, terutama pada siswa SD khusus kelas bawah, yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 3, yang masih cukup kental dengan zona bermain, sehingga rancangan baik. Mungkin hanya itu yang harus saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara. Baik, ini adalah tadi pemaparan materi kedua yang telah disampaikan oleh Nia Fitriani. Baik, karena sebenarnya kelompok kami ini ada 4 orang, dikarenakan 1 orang yang tidak hadir dikarenakan sakit. Jadi kita langsung lanjut ke tentang implementasi pengembangan fisik dan motorik dalam pembelajaran, yang mana itu langsung akan disampaikan oleh baik. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi perkembangan fisik dan motorik dalam pembelajaran. Jadi gini teman-teman, kita sebagai seorang guru, kita bukan sebagai seorang calon guru kita ini, kita sebagai calon guru gitu. Kita harus mengetahui tentang implementasi dalam pengembangan fisik dan motorik pada peserta didik dalam pembelajaran kita. Dengan yang pertama itu ada
kita sebagai calon guru harus memahami dan juga harus bisa menghargai perbedaan antara sifat individual seorang pelajar atau seorang murid. Jadi kita harus pandai-pandai untuk memahami karakteristik mereka. Ada yang karakteristiknya seperti beda dan ada yang Fotokan aku nih, kata aku bilang. yang berbeda yang lainnya juga. Itu yang pertama kita harus ketahui. Dan yang kedua, kita sebagai calon guru mengingatkan orang tuanya dan juga peserta dirinya harus apa? Yaitu harus selalu mengingatkan tentang berapa pentingnya harus mengingatkan kepada anak kita untuk memberikan dia makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang bervitamin yang bisa untuk menumbuhkan sehat pada anak tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu implementasi dalam pengembangan fisik dan psikomotor itu seorang anak atau peserta didik. Yang ketiga, yaitu kita harus sebagai calon guru harus membuatkan media pembelajaran. Yang mana apa gunanya kita membuat media pembelajaran? Yaitu supaya kita ini supaya anak-anak itu senang dalam apa yang nanti kita jelaskan di depan kepada anak-anak. Adapun yang keempat, yaitu kita sebagai calon guru yaitu harus mendorong siswa kita untuk menentukan pilihan-pilihan mereka sendiri. Seandainya ada seorang murid yang ketika kita mengajarkannya dia ingin menjadi cita-citanya ingin menjadi polisi, tentara dan lain sebagainya, maka kita harus membantu atau mensupport anak tersebut dalam menentukan pilihan-pilihannya. Adapun yang kelima, yaitu dalam lingkungan pendidikan dalam sekolah kita harus menyediakan ruang untuk bermain bagi anak-anak peserta didik. Mengapa? Karena seorang anak peserta didik dia memang karena pikiran itu selalu bermain dan bermain. Itu yang kelima. Dan adapun yang keenam, dalam implementasi pengembangan peserta didik yaitu seorang guru ini harus memberikan stimulasi supaya apa? Supaya mempercepat kematangan pada pengembangan psikomotorik pada peserta anak tersebut. Itulah 6 implementasi dalam pengembangan fisik dan psikomotorik dalam pembelajaran mahasiswa. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya. Pemaparan materi yang ketiga yaitu tentang implementasi. Baiklah, selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab untuk Mbak Ina yang tadi sudah mengacungkan tangannya untuk bertanya. Baik, pada Mbak Ina saya persilakan untuk bertanya. Baik, izin moderator materi. Di sini saya ingin bertanya, apa sih hubungan antara perkembangan fisik dan juga psikomotorik? Nah, jika keduanya itu memiliki hubungan yang sangat erat atau bersama, dan jelaskan bagaimana keduanya itu saling melalui dalam proses tumbuh kembangnya pada anak. Sekian, terima kasih. Kami yang tadi mengajukan tangannya untuk bertanya, saya persilakan. Baik. Kenapa saya bilang tadi Baik, pertanyaan saya di sini nanti ini tentang perkembangan emosi pada anak. Nanti ini kan kita jadi guru nih. Gimana sih cara kita mengenali tentang emosi anak dan mengatasi emosi anak tersebut? Kadang-kadang kan ada anak-anak yang suka diam sendiri. Nah, gimana cara kita supaya mengatasi kalau sifat anak supaya bisa terbuka? Menceritakan apa kisah dia dalam pelajaran dan bagaimana cara mengatasi perilaku seorang. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga yang tadi telah mengajukan tangannya yaitu kepada Naura Maulidia Jamaludin, kepadanya saya persilakan. Oke, baik presentator. Di sini pertanyaan saya mau minta tolong berikan saya contoh aktivitas yang mendukung perkembangan psikomotorik pada anak. Berikan saya contoh aktivitas yang mendukung perkembangan psikomotorik pada anak. Sudah jelas? Terima kasih presentator. Baiklah, kepada teman-teman yang tadi telah bertanya kepada kami selaku
presentator, kami mohon minta waktunya sejenak untuk mencari jawaban terkait kepada media kami. Pertanyaannya apa yang akan dijawab oleh Kania ini kepada Kania, saya persilakan. Mohon ya kami yang dengarkan jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Widya, yang mana pertanyaan itu adalah bagaimana cara mengenali emosi pada anak dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, untuk cara mengenali emosi pada anak itu terdapat dua cara. Yang pertama itu adalah mengenali ekspresi wajah. Nah, kita perlu memperhatikan ekspresi wajah anak, apakah mereka tersenyum, cemberut, atau menunjukkan ketakutan. Nah, sedangkan yang kedua adalah bahasa tubuh. Sikap tubuh seperti mengepal tangan atau menunduk bisa menunjukkan emosi tertentu. Dan yang ketiga itu adalah tindak lanjut. Amati reaksi anak terhadap situasi tertentu, seperti bermain atau berinteraksi dengan teman. Biasanya kan anak-anak itu kalau bisa jadi ingin kawan itu kan dia bisa mengepal tangan dan ini kan. Pasti juga akan menunjukkan reaksi yang berlebihan lah untuk menunjukkan bahwa dia emosi. Nah, yang keempat itu adalah ulasan verbal. Nah, ajak anak berbicara tentang perasaan mereka. Tanyakan bagaimana mereka merasa dan dorong mereka untuk mengungkapkan emosi. Dan cara untuk mengatasinya itu terdapat 5, yaitu yang pertama adalah mendengarkan dengan empati, yang kedua validasi perasaannya, yang ketiga ajarkan pengelolaan emosi, yang keempat memberikan contoh, yang kelima adalah ruang untuk menyampaikan. Nah, dengan pendekatan ini nih, kita sebagai guru itu bisa membantu kita memahami bahwa anak itu tengah menghadapi emosi yang gimana. Mungkin hanya itu. Apakah jelas? Baiklah, kepada Karina Sari, pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan akan dijawab oleh Kanur Badria. Tolong Kak Karina didengarkan dari jawaban dari Kanur. Kepada Kanur saya persilakan. Baik Karina, saya mau jawab pertanyaan dari Anda. Hubungan antara fisik, perkembangan fisik dan fisik motorik sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Berikut adalah penjelasan mengenai keduanya dan bagaimana mereka saling mempengaruhi. Yang pertama, aspek fisik mengacu pada kesehatan tubuh anak, termasuk pertumbuhan fisik, kekuatan otot, daya tahan, dan koordinasi. Ini mencakup perkembangan sistem organ dan pertumbuhan tulang. Yang kedua, aspek psikomotorik berkaitan dengan kemampuan anak dalam mengontrol gerak tubuh, termasuk keterampilan motorik halus, misalnya menggenggam, menulis, dan motorik kasar, misalnya berlari dan melompat seperti contoh yang sudah saya jelaskan pada awal tadi. Nah, kesimpulan dari keduanya mendukung dalam proses tumbuh kembang anak. Kesehatan fisik yang baik memfasilitasi perkembangan psikomotorik, sementara keterampilan psikomotorik yang baik memungkinkan anak untuk lebih aktif secara fisik. Lingkungan yang mendukung seperti menyediakan ruang untuk bermain dan beraktivitas sangat penting untuk mengoptimalkan keduanya. Jadi kedua perkembangan ini sangat dibutuhkan. Baik, mungkin sudah jelas Karina? Ya. Tadi pertanyaan yang ketiga yang telah diajukan oleh Kak Naura Widya, pertanyaannya tadi berikan contoh beberapa aktivitas yang mendukung perkembangan psikomotorik pada anak. Betul? Di sini ada beberapa aktivitas. Yang pertama itu aktivitas motorik kasar. Yang kedua ada aktivitas motorik halus. Dan yang ketiga ada aktivitas kombinasi. Dan yang keempat itu ada aktivitas kreatif. Adapun aktivitas motorik kasar itu contohnya seperti berlari dan melompat pada diri seorang anak. Contoh lagi yang aktivitas motorik kasar yaitu anak-anak yang bermain bola di lapangan gitu. Adapun aktivitas motorik anak aktivitas motorik yang halus itu macam seperti anak-anak itu menggambar dan juga mewarnai. Yang kedua yang contoh selanjutnya yaitu anak-anak memainkan alat musik yang ada di
sekolah-sekolah. Kadang kan di sekolah kan ada permainan angklung, kadang anakku suka bermain angklung. Adapun aktivitas yang kombinasi, contohnya seperti tari, permainan menanam tanaman yang ada di sekolah. Anak-anak kan biasa sukanya nari, biasa kan suka juga berkebun. Adapun aktivitas kreatif itu contoh seperti anak-anak membuat kerajinan dan tangan. Contoh membuat tabungan membuat tabung dari kardus dengan menggunakan tangan dan sebagainya. Dan juga yang berarti contoh anak-anak bermain pasir dan tanah yang terkadang dibuat gunung, dibuat apa gitu, pokok yang berkaitan ada dengan pasir dan juga tanah tersebut. Itulah tadi beberapa contoh aktivitas yang mendukung dalam perkembangan psikomotorik pada anak. Baik, jawaban ini apakah bisa dipahami oleh Kak Ira? Oh, berarti kalau psikomotorik itu dia lebih ke fisiknya ya? Ya. Kalau motorik kan berarti ya. Nah, dia lebih ke ini apa namanya konsentrasi, benar? Oke, terima kasih. Oke. Baiklah, itulah tadi atas pemaparan dan materi kami dari kelompok 1. Sedikit sekian dari saya selaku moderator dalam unit presentasi pada kali ini. Saya nama Kerja Bali, pamit di sini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ada satu pantun yang bisa menarik untuk penutup ini. Mentari senja telah tenggelam. Turun mulai terjatuh. Presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.